Mungkin bisa diceritain Bang Billy hari ini ada acara apa sih Bang? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kayak lagi preskon ada kasus besar gitu ya. Ya. Kayak ngerasa ada kasus besar yang harus diklarifikasi gitu ya. Padahal kan cuma buka bocil jeblak prasmanan aja sih. Tapi sebenarnya sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang udah hadir di sini. Ya, keinginan gue sih teman-teman nanti cobain bisnis terbaru dari Billy Saputra, apakah memang enak atau enggak, nanti tinggal kasih masukan aja. Kalau misalkan memang ada masukan, insya Allah akan diperbaiki. Kalau memang misalkan enak ya alhamdulillah. Mudah-mudahan sih itu keinginan gue ketika gue buka usaha menjadi ajang silaturahmi buat khususnya buat orang-orang yang sayang sama gue, fans gue, atau siapapun yang memang orang pengen menikmati boci itu sendiri sih. Oke, di sini yang gue ingin sampaikan adalah kenapa gue sampai akhirnya membuka usaha di Bocil Jeblak Prasmanan ini, karena memang asal muasal itu ceritanya memang dari ketika gue sama Cika ya. Ketika gue sama Cika ada sedikit problem lah di dalam satu acara gue di salah satu televisi. Waktu itu gue sempat ngeprank. Tujuannya cuma ngeprank. Jadi gimana caranya kata tim Cika itu harus kesel gitu loh, sampai bisa Bang Billy kalau itu nangis gitu. Kalau kata tim kalau bisa sampai nangis. Jadi waktu Cika ulang tahun, gue disuruh tim untuk ngerjain Cika, ngeprank Cika. Gue bilang sama Cika, Cik, lo enak banget ya jadi artis, cuma model-model goyang-goyang doang di tok-tok gitu lo jadi artis. Kemudian rame lah di situ. Kemudian banyak lah bully-bullyan tentang gue nih. Seolah-olah gue ngatain orang di depan banyak orang gitu loh. Maksudnya ngatain Cika di depan banyak orang. Itu memang kejadiannya kalau orang nggak ngeliat kayak seolah-olah kayak nggak ada syuting. Padahal itu udah direkod sama teman-teman tim gue gitu loh. Kemudian sampai akhirnya banyak bullying yang datang di gue, katanya, lu juga terkenal gara-gara almarhum Olga, lu juga jadi artis juga gara-gara Olga. Nah sampai akhirnya di situ gue berpikir, iya memang iya gitu loh. Nggak pernah gue pungkiri gue masuk di entertain itu gara-gara almarhum Olga. Nggak ada yang nggak bilang seperti itu. Memang semua orang bilang seperti itu dan gue mengiyakan. Nah sampai akhirnya gue berpikir, ya udahlah, daripada gue pusing-pusing, gue juga di dunia entertain udah lumayan lama, hampir kurang lebih 11 tahun. Gue berpikir gini aja, gue nyeletuk. Dan memang gue kebetulan setiap gue pulang syuting itu, di daerah rumah gue tuh memang ada penjual seblak yang memang rame banget. Nah spontan lah, tiba-tiba gue bilang, yaudah kalau kayak gitu gue keluar aja lah dari dunia entertain, dari dunia keartisan, gue beralih profesi sebagai penjual seblak. Sampai akhirnya bener-bener keluarlah ide itu, dan sampai akhirnya terrealisasi lah pemikiran secara spontan itu. Kemudian sampai akhirnya gue minta tuh petunjuk sama netizen tuh, buat teman-teman kira-kira setuju nggak kalau Bang Billy tuh buka usaha di bidang seblak gitu loh. Terus rekomendasiin dong boci atau seblak mana yang lagi rame, lagi viral. Direkomendasiin lah Bocil Jeblak Prasmanan yang sekarang gue gelutin usahanya ini. Nah sampai akhirnya gue cari tahu dan tim cari tahu siapa yang punya Bocil Jeblak Prasmanan, dan salah satunya orang yang ada di kiri saya. Nah, bukan Pak. Siapa? Sebelah Pak. Oh ini Pak Leo. Itu teman-teman, nanti bisa dilanjutin sama Pak Leo. Sampai akhirnya kita ketemu sama Pak Leo, kita ngobrol panjang. Kemudian juga pas gue datang ke lokasi, banyak memang peminatnya, banyak juga yang konsumennya yang aku lihat. Sampai akhirnya kedatangan aku ke sana, aku kasih makan gratis buat teman-teman yang hadir di sana, terus aku kasih hadiah main games gitu-gitu aja sih. Kemudian sampai akhirnya aku ngobrol sama Pak Leo, ngobrol-ngobrol secara spontan karena memang jujur itu juga pengen gue masukin di YouTube gue, dan sampai akhirnya gue bikin konten. Sampai akhirnya berjalan lah di situ, masuklah konten. Kemudian di luar konten memang kita udah ada perjanjian secara resmi gitu, secara legalitas. Kenapa gue masuk di Bocil Jeblak Prasmanan ini? Karena yang harus dipahamin adalah usaha ini, jujur dari hati yang paling dalam gue berani sumpah, gue tuh banyak banget teman-teman gue yang nawarin gue tuh buka usaha dari bidang apapun. Gue mau jadi brand ambassador lah, dikasih 20% nih jujur ya, atau memang mau buka usaha A, B, C, D segala macam. Tapi kalau memang dari hati gue tuh gak serk, atau memang gak sejalan, atau memang nggak keinginan untuk iya gitu loh, gue nggak jalan. Tapi kenapa nggak tahu gue di Bocil Jeblak Prasmanan ini
secara spontan dan dari hati tuh kayak jalan. Karena kenapa ya? Satu, struktur organisasi udah jelas, legalitasnya udah jelas, perjanjian udah jelas, kesepakatan udah jelas, orang-orangnya di dalam juga udah berkompeten dalam bidangnya. Jadi justru itu apa boleh buat, mau nggak mau gue juga itu handphone. Oh, handphone, orang lagi wawancara. Ada apa, Cak? Orang wawancara bilang gitu. Opa lagi wawancara mengenai seblak. Ditanya juga enggak mau wartawan. Ngomongin apa sih? Ya, Bisnis. Bapak di mana? Bapak lagi wawancara seblak. Oh, gimana? Nggak bakal ditanya juga sama wartawan, Pak. Jadi gitu teman-teman, intinya adalah segala sesuatunya itu kalau gue jalanin dalam hidup gue itu semuanya dari hati dan keinginan gue. Ini nggak ada pure keterpaksaan, bukan Billy Saputra bukan menjadi salah satu brand ambassador, tidak. Nanti boleh ditanyakan secara langsung, ini jangan diedit, ini real. Gue maunya walaupun usaha seblak tapi memang semua itu dari hati. Karena kenapa yang tadi gue jelaskan, secara legalitas semuanya aman, secara tim semuanya oke, secara berkompeten semuanya sudah matang. Jadi disuruh itu gue bergabung di dalam salah satu owner di Bocil Nyeblak Prasmanan. Seperti itu sih teman-teman. Ini berarti menjadi salah satu pembuktian buat lo ke netizen atas tudingan itu mungkin Bang ya? Sebenarnya nggak ada pembuktian juga sih bro. Sebenarnya itu ucapan yang memang ucapan dari hati yang paling dalam, suatu doa kali, ucapan kali, dan akhirnya dijabah sih. Sebenarnya gue tuh buka usaha tuh nggak pernah pengen menunjukkan segala sesuatunya tuh gue punya punya usaha, punya barang ini, punya itu. Gue tuh bukan tipe orang seperti itu. Tapi karena memang ini harus ibarat kata dikumandangkan gitu loh, biar orang tahu ini punya Billy Saputra dan merasakan hasil dari karya Billy Saputra. Gini, jadi Bocil Nyeblak Prasmanan itu bukan semata-mata pure dari menu Om Leo aja. Ada menu-menu Billy Saputra yang akhirnya insya Allah akan dibuat ya Om Leo ya. Gitu sih teman-teman. Ini karya dari usaha Billy sih. Usaha Billy.